Amirah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang berbahagia ini kita bersyukur senantiasa memperbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kawasan Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ini salah satu kawasan yang merupakan tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di sini ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan haji atau umroh di tempat ini, dicegat oleh kafir Quraisy berasal dari Mekah. Dicegat, artinya Rasulullah bersama sahabatnya tidak boleh masuk Mekah. Tidak boleh masuk Mekah karena kalau andai kata Rasulullah juga masuk Mekah, maka dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah disepakati dari kalangan umat Islam diwakili oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dibawalah ke sana, ke satu tempat ya, Sayyidina Utsman. Kemudian yang lain menunggu di sini. Setelah beberapa saat atau dalam riwayat beberapa hari, ada kabar bahwasanya Sayyidina Utsman mati terbunuh. Ada kabar. Tapi berita itu kemudian dibantah oleh Allah. Maksudnya dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah bahwa itu adalah fitnah untuk memecah belah umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi nanti akan terjadi perang. Akhirnya diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman balik dari pertemuan dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ada di Mekah, kafir Quraisy yang ada di Mekah, dan Sayyidina Utsman menyatakan bahwa dia selamat. Isi perjanjiannya salah satu dalam perjanjian Hudaybiyah ini bahwa tahun ini Rasulullah bersama sahabatnya atau umat Islam tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi tahun depan Rasulullah boleh masuk Mekah. Baliklah Rasulullah dengan sahabatnya dari tempat ini kembali lagi ke Madinah. Kembali lagi ke Madinah. Sebagian bersahabat dalam hatinya berkata, kok kenapa Rasul menerima perjanjian ini? Kita sudah sampai di sini, Mekah hanya beberapa kilo lagi, kurang lebih 25 sampai 30 kilo. Kalau kita kembali ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sahabat kebanyakan sahabat tuh nggak berpikir ke depannya gimana, tapi Rasulullah dengan petunjuk Allah berpikir ke depannya. Akhirnya balik. Setelah balik, akhirnya tahun depan Rasulullah datang ke sini dengan perjanjian ini. Tadi dihalangi, tapi dengan perjanjian ini kuat. Perjanjian ini disebut Mitsaqul Ghaliz, perjanjian yang berat, perjanjian yang yang serius. Rasulullah akhirnya masuk ke kota Makkah bersama sahabatnya. Masuknya Rasulullah bersama sahabatnya, kemudian itu yang disebut dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah artinya penaklukan kota Makkah. Jadi kota Makkah udah dikuasain lagi. Yang sekian tahun ditinggalkan oleh Rasulullah bersama sahabatnya ke Madinah. Terjadi Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah tanpa perang. Itu strategi Rasulullah. Jadi pembebasan penguasaan kota Makkah kembali setelah tahun berikutnya bisa datang ke sini. Disinilah kemudian turunnya ayat surat An-Nasr. An-Nasr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kota Mekah dikuasai lagi oleh Rasulullah bersama umatnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena terjadinya Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bismi rabbika, fasabbih bismi rabbik, innahu kana tawwab. Maka oleh karena itu kata Allah,
bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, dihabarkan bahwa Allah menerima tobat orang-orang yang tadinya bersalah, orang-orang yang tadinya zalim, orang-orang yang tadi musuhi, dia tobat, diterima tobatnya. Amin amin ya Allah. Inilah kemenangan yang Amin. disebut Fathul Mekah. Ditaklukkannya kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Amin ya Dan Allah. itulah yang disebut dengan surat Al-Fatah. Juga ada di dalam Al-Quran, ada namanya surat Al-Fatah. Siapa yang tahu ayatnya? Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dan selanjutnya. Perjanjian Hudaybiyah ini menguntungkan umat Islam yang luar biasa. Tapi dipandang oleh beberapa sahabat yang belum bisa membaca kemana arah pikiran kebijaksanaan Rasul di sini. Jadi penguasaan kota Mekah dengan Fathul Mekah, Rasulullah masuk kota Mekah melalui Hujun. Yang kemarin tuh kita ziarah tuh, apa namanya tuh, diantaranya Ma'la di situ, diantaranya Masjid Sajaroh. Nah, dalam situasi sudah berkumpul di sini, umat Islam sudah bisa masuk kota Mekah dan berkumpul di sini, perjanjian Hudaybiyah, sahabat kemudian merasakan haus, dahaga, tidak ada air, ingin bersih, ingin bersuci, ingin minum. Disinilah kemudian Rasulullah menggulungkan bajunya di sini, digulung baju satu sini, terlihatlah di sini tangan Rasulullah yang berkilau-kemilau, bercahaya. Andai kata itu tidak Allah bahasa tutup, maka dengan tangannya menerangi dunia. Itu tangan Rasulullah. Kemudian dari tangannya mengeluarkan air. Jari jemari Rasulullah memancarkan air lebih daripada air yang dari bahasanya disemprotkan dari pam yang paling besar, memancarkan air. Ketika ditanya,